Hadir. Afriani Sofian. Hadir. Inka Sulistia. Hadir. Putri Darmayanti Usman. Hadir. Siti Marwa. Hadir. Suci. Hadir. Suci Nabila Murtasana. Hadir. Nanda Jali. Hadir. Alhamdulillah sebagian besar hadir untuk hari ini. Jadi kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pertemuan yang ketiga ya. Materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran nanti. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model mind mapping, diharapkan siswa dapat. Nah, jadi pembelajaran dengan menggunakan model mind mapping ya. Yang pertama tujuan yang akan dicapai, siapa yang bisa membaca supaya jelas ya. Ya silakan Inka Sulistia. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Imran surat ketiga ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Tujuan yang berikut, siapa yang bisa membaca? Ya, Putri, silakan. Menjelaskan demokrasi dan surah. Ya. Jadi ada tujuan ini yang akan kita capai nanti pada proses pembelajaran ke depan. Ya. Seperti penjelasan kemarin yang pertemuan kedua, kita sudah mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Imran ayat 159. Nah, sekarang kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna ya. Jadi makna apa saja yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Siapa yang bisa menyebutkan makna? Kalau kita melihat dari isi daripada terjemahan Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, ya, yang pertama bersikap lemah lembut. Ya. Berikutnya ada Putri, Tidak bersikap kasar. ya. Yang kedua tidak bersikap kasar. Ya, tidak bersikap kasar. Yang berikutnya ada apa? Silakan Putri. Ya. Jadi kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Imran ayat 159. Ya, berangkat dari terjemahan maka kita dapat mengevaluasi dan menganalisis makna tersebut. Jadi siapa yang bisa kira-kira menyebutkan apa saja sih makna daripada Quran surah Al-Imran ayat 159? Silakan Inka. Bersikap lemah lembut. Ya, bersikap lemah lembut. Yang berikutnya, silakan Putri. Tidak bersikap kasar. Ya, tidak bersikap kasar. Yang berikutnya silakan kita. Tidak berhati keras. Tidak berhati keras. Berikutnya lagi pesan-pesan. Silakan Memaafkan. memaafkan. Yang berikutnya Memohonkan ampun. memohonkan ampunan. Saya Bu. Yang berikut Bertawakal atau berserah diri. bertawakal atau berserah diri. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa sebab daripada surah Al-Imran ayat 159 ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Suci, ada yang mau disampaikan? Ada yang bisa? Karena bahkan ada perang Uhud. Nah, di situ antara yang menjadi sebab atau asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul? Sebab akibat turunnya suatu ayat ya. Jadi sebab turunnya ayat ini
159 ini kepada Nabi Muhammad SAW karena apa? Pada waktu itu Ada perang. ada perang Uhud. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya itu sudah membuat strategi perang. Oh, tapi diingkari. Tetapi diingkari. Sudah disepakati tetapi Diingkari. Nah, makanya terjadi Kekalahan. hak Nabi dan pengikutnya. Itulah dia turunnya ini ayat. Kan di ayat itu supaya apa? Bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, tidak berhati keras. Supaya kita bersikap kasar nanti atau berhati keras, apapun yang kita katakan, apa yang kita inginkan, yang harus dilakukan, pasti tidak akan tercapai karena apa? Kita bersikap keras dan kasar ya. Itu yang disiratkan oleh ayat 159. Kemudian memaafkan dan memohonkan ampun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta langsung membenci pengikutnya karena kekalahan itu. Tidak, tetapi beliau waktu itu memaafkan dan insya Allah untuk kedepannya nanti tidak akan seperti ini, tidak akan ada lagi pengikut yang mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Memohonkan ampun terhadap orang yang bersalah. Sedangkan setelah itu kalau sudah ada kesepakatan atau sudah membulatkan tekad terhadap sesuatu itu, harusnya itu yang dipegang teguh dan diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa disebut dengan bertawakal. Kita masuk pada pengertian demokrasi dan syuro. Siapa yang bisa? Secara bahasa, yaitu demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata. Yang pertama demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Kalau tadi pengertian demokrasi dilihat dari segi bahasa. Nah sekarang pengertian demokrasi dilihat dari segi istilah. Siapa yang bisa? Ya, silakan Ika secara istilah. Menurut saya demokrasi secara istilah dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Bagus sekali, berikan aplaus. Pada pengertian syuro. Apa itu syuro menurut bahasa dan istilah? Siapa yang bisa menurut bahasanya? Saya Ibu. Ya, silakan Putri. Menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lugha, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Dari segi istilah, siapa yang bisa? Silakan Alia. Ya, silakan Alia, pengertian syuro menurut istilah. Syuro adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta syuro. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Nanda ada. Syuro adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya paling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ya, bagus. Ada lagi? Ada? Ya, ada. Yang ketiga yaitu syuro merupakan proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus. Jadi itulah tadi pengertian demokrasi dan syuro. Jadi demokrasi dan syuro itu hampir sama kalau dilihat dari pengertiannya.
kebebasan berpendapat, keterbukaan, kejujuran. Suro itu merupakan bagian daripada proses berdemokrasi. Oke. Ya. Berikutnya kita akan menampilkan model pembelajaran yang menggunakan mind mapping ya, yang sudah kalian buat minggu lalu. Silakan untuk kelompok penampil pertama. Silakan untuk kelompok Al-Hasanah untuk menampilkan mind mappingnya di depan supaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hasanah akan mempresentasikan hasil kerja kami menggunakan mind mapping. Di sini judulnya demokrasi dan syuro. Ada pengertian demokrasi dan syuro dan ayat yang mendukung yaitu Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-159, kandungan surah Al-Imran ayat 159 dan manfaat demokrasi dan syuro. Dan ada kesimpulan dari demokrasi dan syuro. Itulah tadi hasil kerja kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok Al-Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Silaturahim akan mempresentasikan hasil pembuatan. Opsi pertama tema yaitu demokratis. Selanjutnya ada pengertian demokratis, ada membaca Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 dan kandungan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159, membaca makna Quran surah Al-Imran. Jadi bacaan materi dari teman langsung saja saya tutup dengan kata-kata motivasi kami. Berani bertindak, tapi tidak berani berpikir, tidak kritis, sama saja tidak tahu kemana harus mengambil belokan yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir. Jadi setelah kita melihat pemaparan dari kalian masing-masing kelompok yang sudah membuat mind mapping dengan berbagai model dan warna ya. Jadi ini semoga ini bisa menjadi motivasi kita dalam melaksanakan pembelajaran di kemudian hari dengan adanya model pembelajaran seperti ini, karena kita dengan bisa lebih mudah mendapatkan rangkuman atau menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh kalian tadi. Ya, kita simpulkan. Silakan Inka yang pertama. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat atau tidak dengan kasar ataupun bersikap keras. Ya. Bersikap lemah lembut ya. Oke, seperti apa yang disyaratkan oleh ayat 159. Saya Ibu. Ya, silakan menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Ya, itu ada di saya simpulan ya. Silakan kita untuk saling memaafkan. Ya, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, ya silakan Ria. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Mohonkan ampun untuk namanya musyawarah dalam demokrasi dan syuro. Ya, pastilah di situ ada saling memaksakan kehendak atau saling memaksakan pendapat. Ya, makanya kita disuruh. Kemudian yang berikutnya kesimpulan ya, silakan Suri. Menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah yang Ya, menerima hasil musyawarah dengan yang berikutnya. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. keputusan musyawarah dengan tawakal. Ya, bertawakal itu kuncinya, berserah diri kepada Allah. Ya, menyerahkan segala
dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun negara, dalam membangun bangsa. Ya, dalam membangun bangsa. Harusnya kita berperan aktif, apalagi kita sebagai siswa juga dituntut peran aktifnya di dalam, contohnya yang paling kecil adalah kelompok organisasi terkecil yang ada di sekolah. Itu latihan berpolitik, ya, bagaimana berpolitik, mengambil keputusan bersama, menyepakatinya, ya, itu dia. Ada di organisasi di sekolah juga kita bisa berperan aktif. Untuk apa kemajuan bangsa ini? Kalau kita sebagai generasi tidak paham dengan apa berdemokrasi,